Bayangkan bahwa Anda berdiri di luar waktu. Melihat sejarah, bukan sebagai tanggal dan angka, tetapi sebagai momen ketika manusia memilih untuk tidak tetap kecil. Karena sepanjang sejarah, manusia selalu hidup di antara dua kekuatan, ketakutan dan rasa ingin tahu. Dan pada tanggal 20 Februari, berulang kali, di tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, manusia memilih untuk melangkah lebih jauh. Pada musim dingin tahun 1872, di kota New York City, udara terasa tajam dan dingin. Langit pucat. Langkah kaki manusia bergema di jalanan batu. Setiap orang berjalan dengan tujuan yang sama. Bertahan hidup. Tidak ada yang tahu bahwa pada hari itu, sebuah pintu akan terbuka dan mengubah cara manusia melawan waktu. Bangunan itu tidak bergerak. Ia tidak berbicara. Namun di dalamnya, ia menyimpan sesuatu yang lebih kuat daripada kehidupan itu sendiri. Namanya adalah Metropolitan Museum of Art. Di dalam ruangan sunyi itu, ada wajah-wajah manusia yang telah mati ribuan tahun lalu. Namun mereka masih ada. Mereka masih dilihat. Masih diingat. Masih hidup. Melalui sesuatu yang mereka tinggalkan. Melalui seni. Karena manusia selalu mengetahui satu kebenaran yang sunyi. Bahwa tubuh mereka rapuh. Bahwa waktu tidak pernah berhenti. Bahwa suatu hari, setiap napas akan berakhir. Namun mereka juga menemukan sesuatu yang lain. Bahwa melalui ciptaan mereka, mereka bisa menolak dilupakan. Bahwa melalui keindahan, mereka bisa hidup selamanya. Dan pada hari itu, sebuah tempat lahir yang akan menjaga keabadian manusia. Tahun-tahun berlalu, dunia berubah. Mesin mulai menggantikan otot, besi menggantikan tangan, asap menggantikan langit biru. Dan pada tanggal 20 Februari 1909, di halaman surat kabar Le Figaro, sebuah ide dilahirkan. Ide yang tidak melihat ke belakang. Ide yang tidak menghormati masa lalu. Ide yang hanya melihat ke depan. Penulisnya adalah Filippo Tommaso Marinetti. Ia melihat dunia, dan ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak melihat akhir dari dunia lama. Ia melihat awal dari dunia baru. Ia melihat mesin, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai evolusi. Ia melihat kecepatan, sebagai bentuk keindahan baru. Ia melihat masa depan, sebagai sesuatu yang harus dikejar, bukan ditakuti. Dan melalui kata-katanya, ia menyalakan api. Api yang akan membakar batas lama. Api yang akan mendorong manusia menuju masa depan yang belum pernah mereka lihat. Karena terkadang, yang dibutuhkan dunia bukanlah keamanan, tetapi keberanian untuk berubah. Dan kemudian, pada tahun 1943, di sebuah ladang sederhana di Michoacán, seorang manusia berdiri, tanpa mengetahui bahwa ia akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, perlahan, hampir tidak terasa, namun cukup untuk membuatnya berhenti. Ia melihat ke bawah. Retakan kecil muncul. Dan dari retakan itu, asap keluar. Bumi, yang selama ini terasa diam, mulai berbicara. Tidak melalui kata-kata, tetapi melalui kekuatan. Dalam hitungan jam, tanah itu berubah. Dalam hitungan hari, sebuah gunung lahir. Gunung berapi Paricutin. Manusia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Mereka menyaksikan planet mereka sendiri, menciptakan sesuatu yang baru. Dan dalam momen itu, mereka diingatkan akan satu kebenaran sederhana, bahwa mereka bukan penguasa dunia ini. Mereka hanyalah penumpang. Penumpang di atas batu yang hidup. Namun manusia tidak hanya melihat ke bawah. Mereka juga melihat ke atas.
ke langit malam yang dipenuhi bintang. Selama ribuan tahun, langit adalah misteri, tempat para dewa, tempat mimpi, tempat yang tidak bisa disentuh. Namun pada tanggal 20 Februari 1962, seorang pria duduk sendirian di dalam kapsul kecil. Namanya adalah John Glenn. Di sekelilingnya, hanya logam dan keheningan. Di bawahnya, roket milik NASA menunggu. Ia tahu risikonya. Ia tahu kemungkinan terburuknya. Ia tahu, ia mungkin tidak akan kembali. Namun ia tetap di sana. Karena ia membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia membawa mimpi seluruh umat manusia. Ketika mesin mulai menyala, dan bumi mulai menjauh, ia menjadi sesuatu yang baru. Ia menjadi manusia yang meninggalkan dunia mereka sendiri. Ia mengorbit planetnya, melihat lautan tanpa batas, melihat awan tanpa negara, melihat dunia tanpa garis yang membagi manusia. Dan untuk pertama kalinya, manusia melihat rumah mereka sebagaimana adanya, kecil, rapuh, dan indah. 3 tahun kemudian, manusia melangkah lebih jauh. Mereka mengirimkan sesuatu yang lain. Bukan tubuh, tetapi mata. 20 Februari 1965. Wahana Ranger 8 milik NASA berhasil mencapai targetnya. Ia tidak bernapas. Ia tidak merasa takut. Ia tidak meragukan dirinya sendiri. Ia mengirimkan lebih dari 7.000 foto detail permukaan bulan ke bumi hanya dalam waktu 23 menit. Melintasi kehampaan, menuju dunia yang selama ribuan tahun hanya menjadi cahaya di langit malam. Dan ketika ia tiba, ia melihat permukaan bulan. Dunia sunyi, dunia asing. Misi ini berakhir dengan tabrakan sengaja di Mare Tranquillitatis, membuka jalan bagi pendaratan manusia di masa depan. Dan sekarang kita menyelam lebih dalam. Tahun 1986. Manusia melakukan sesuatu yang lebih berani. Mereka tidak hanya mengunjungi langit. Mereka tinggal di sana. Di tengah ketegangan Perang Dingin dengan Amerika Serikat, Uni Soviet melakukan hal yang mustahil. Stasiun luar angkasa Mir diluncurkan. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki rumah di luar dunia mereka. Selama 15 tahun, Mir menjadi laboratorium raksasa, di mana manusia belajar cara bertahan hidup di gravitasi nol. Di sana, mereka membuktikan bahwa bumi bukanlah batas akhir mereka. Bahwa suatu hari nanti, manusia mungkin akan hidup di antara bintang. Namun keberanian manusia tidak hanya ditemukan di luar angkasa. Ia juga ditemukan di dalam diri manusia itu sendiri. Pada tahun 1998, di kota Nagano, seorang gadis berdiri di atas es. Namanya adalah Tara Lipinski. Ia masih muda. Lebih muda daripada kebanyakan orang yang berdiri di panggung sebesar itu. Namun ia tidak membiarkan usia menentukan batasnya. Ia bergerak, ia berputar, ia terbang. Ia mencetak sejarah sebagai peraih medali emas individu termuda dalam sejarah Olimpiade musim dingin. Dan dalam momen itu, ia membuktikan bahwa batas manusia tidak ditentukan oleh waktu, tetapi oleh keberanian mereka untuk mencoba. Dan akhirnya, pada tanggal 20 Februari 2005, dunia literasi kehilangan salah satu pemberontak terbesarnya. Seorang pria yang melihat dunia tanpa ilusi. Namanya adalah Hunter S. Thompson. Pionir jurnalisme gonzo, mengakhiri perjalanannya di usia 67 tahun. Ia memahami sesuatu yang banyak manusia lupakan. Bahwa tubuh manusia rapuh. Namun ide tidak pernah mati. Bahwa suara manusia bisa hidup selamanya. Bahwa kata-kata bisa melampaui waktu. Ia adalah penulis yang tidak hanya melaporkan berita, tapi masuk dan menjadi bagian gila dari berita itu sendiri.
Dan bahkan setelah ia pergi, ia tetap ada. Melalui pikirannya, melalui ceritanya, melalui jejak yang ia tinggalkan. Dan sekarang, setelah semua itu, setelah museum dibuka, setelah gunung lahir, setelah manusia meninggalkan bumi, setelah manusia melihat bulan, setelah manusia tinggal di langit, setelah manusia melampaui batas mereka, satu kebenaran tetap ada, bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk diam. Mereka diciptakan untuk bergerak, untuk bertanya, untuk menjelajah, untuk bermimpi. Dan mungkin, suatu hari nanti, seorang manusia akan berdiri di dunia lain, melihat langit asing, mengambil napas, dan mengingat bahwa semuanya dimulai dari langkah kecil, dari keberanian kecil, dari tanggal-tanggal seperti ini. Tanggal ketika manusia memilih untuk melampaui batasnya. Dan perjalanan itu masih belum berakhir.